Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Bunda Ara di hari Selasa ini. Bagaimana nih kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya. Kita akan belajar ilmu pengetahuan alam di tema 4. Di tema 4 ini teman-teman masih belajar tentang upaya menjaga keseimbangan alam. Kita masuk ke materi yang pertama ya. Upaya menjaga kelestarian sumber daya alam sangat penting. Pelestarian sumber daya alam bertujuan agar sumber daya alam tidak habis. Dengan begitu, keseimbangan alam akan tetap terjaga kelestariannya. Menjaga keseimbangan alam dapat dilakukan dengan cara yang sederhana, misalnya melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali, kemudian terasering, dan lain-lain. Terasering sudah Bunda jelaskan ya, dan sudah dicontohkan di video ilmu pengetahuan alam sebelumnya atau di tema 3 kemarin. Dengan menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam, kita dapat mencegah terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan, serta menjaga kelangsungan hidup manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Kegiatan menjaga kelestarian alam dan juga keseimbangan alam. Yang pertama contohnya adalah sungai. Biasanya penyebab dari pencemaran sungai adalah pembuangan limbah ke sungai dan juga racun ikan yang ada di sungai. Bagaimana cara melestarikan sumber daya alam atau menjaga kelestarian sungai, menjaga kebersihan sungai, yaitu dengan tidak membuang sampah ke sungai, tidak membuang bahan peledak atau racun ketika menangkap ikan, pembersihan dan pemeliharaan tumbuhan di sekitar sungai. Jadi di sungai pun juga harus ditanami dengan tumbuhan-tumbuhan dan juga dipelihara dengan baik. Nah, tempat yang selanjutnya adalah laut. Biasanya pencemaran laut itu adalah pembuangan limbah dari sungai, kemudian mengalir ke laut sehingga laut juga menjadi kotor. Kalau sungainya kotor, air sungai mengalir ke air laut, kemudian air laut juga tercemar. Racun dan bahan peledak penangkap ikan. Nah, kalau di laut biasanya para nelayan yang tidak menaati peraturan atau yang tidak menjaga kelestarian alam itu menangkap ikannya menggunakan racun dan juga bahan peledak sehingga ekosistem di laut menjadi rusak. Kemudian penyebab pencemaran yang lain di laut adalah tumpahan minyak dari kilang. Nah, bagaimana cara melestarikan laut? Yang pertama, tidak mengambil atau merusak terumbu karang dan memelihara hewan laut. Yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak seperti bom ikan, racun, dan pukat harimau ketika menangkap ikan. Seperti apa sih bom ikan, racun, dan juga pukat harimau? Nanti kita bahas ya. Nah, bom ikan ini dalam penangkapan ikan berpotensi menimbulkan kerusakan yang luas terhadap ekosistem terumbu karang serta menyebabkan kematian biota lain yang bukan menjadi sasaran penangkapan. Jadi kalau nangkap ikan pakai bom ikan itu merusak terumbu karang dan juga membunuh biota lain, membunuh hewan lain yang bukan sasaran dari nelayan. Kemudian yang kedua ada pukat harimau. Pukat harimau adalah jaring yang berbentuk kantong
yang ditarik oleh satu atau dua kapal. Nah, seperti gambar di atas ya, pukat harimau adalah jaring. Nah, alat ini dapat merusak semua yang dilewatinya. Oleh karena itu, alat tangkap ikan ini bersifat merusak. Karena jaring ini besar, kemudian diangkut oleh kapal sehingga merusak yang ada di bawah laut, bukan hanya ikannya saja, tapi juga terumbu karang dan tumbuhan-tumbuhan laut. Nah, yang selanjutnya adalah tanah. Penyebab dari pencemaran tanah biasanya berupa limbah pupuk kimia dan pestisida. Yang kedua, kebakaran hutan. Kemudian limbah sampah, limbah dari pabrik yang berupa lumpur. Nah, jadi dapat merusak tanah sehingga tanah tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam. Dan nanti jadinya kekeringan karena tidak ada air untuk tumbuhan sehingga tanah menjadi kering karena tercemar oleh limbah-limbah. Bagaimana cara melestarikannya? Yaitu dengan menggunakan pupuk alami untuk memupuk tanaman. Kemudian menanam lebih banyak pohon agar tidak tandus. Tidak membuang sampah sembarangan dan melakukan reboisasi. Kelestarian alam yang selanjutnya yang harus kita jaga adalah udara. Biasanya udara pencemarannya disebabkan oleh asap kendaraan, asap pabrik, limbah rumah tangga, dan juga kebakaran hutan. Bagaimana cara melestarikan atau mendapatkan udara yang bersih? Tentunya dengan menggunakan kendaraan umum untuk bepergian. Itu bisa mengurangi polusi. Kemudian menanam lebih banyak pohon di lingkungan sekitar sehingga udara menjadi lebih segar. Berjalan kaki atau bersepeda ke tempat yang dekat. Jadi tidak menggunakan bahan bakar sehingga merusak atau mengotori udara. Nah, ini adalah contoh-contoh yang kurang baik dari limbah-limbah sehingga menyebabkan pencemaran. Di sini ada contohnya pencemaran laut. Tuh, lautnya jadi kotor karena limbah pabrik dibuang ke laut. Kemudian ada sampah-sampah yang tidak dikelola dengan baik, menumpuk, jadi bisa mencemari tanah dan juga udara. Udaranya kan jadi tidak sedap ya teman-teman. Kemudian ada gambar yang ketiga adalah polusi udara, di mana banyak sekali kendaraan yang lewat membuat udara menjadi kotor, ditambah lagi oleh limbah-limbah yang ada di pabrik. Jadi yang perlu kita lakukan adalah tadi tuh, menjaga kelestarian alam sebaik mungkin. Oke, baik. Sekian materi yang Bunda sampaikan tentang upaya kita dalam menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Sebetulnya sangat mudah ya teman-teman, kita hanya perlu hidup sehat, kemudian menjaga kebersihan dan tidak merusak lingkungan. Ya. Oke, mudah-mudahan apa yang Bunda sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Teman-teman juga bisa memahami dan mengerti apa yang sudah Bunda sampaikan. Kiranya bila pelajaran ini ada yang penting, teman-teman boleh silakan mencatatnya, kemudian mengirimkan ke Bunda catatannya ya. Oke, terima kasih sudah memperhatikan dan menyimak video ini dengan baik.
Kurang lebihnya Bunda Ara mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.